Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan X menuju tak hingga? Nah, itu artinya adalah nilai X yang semakin membesar tanpa batas. Berarti yang menuju tak hingga itu adalah nilai X-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan X-nya menuju tak hingga, nilai Y-nya menuju apa? Bisa jadi nilai Y-nya menuju suatu angka. Atau bisa jadi nilai Y-nya pun juga menuju tak hingga gitu ya. Jadi yang menuju tak hingga di sini adalah nilai X. Nah, nilai Y-nya ini nanti tergantung gitu ya, tergantung fungsinya. Selanjutnya, kalau X negatif tak hingga, itu artinya nilai X yang semakin kecil atau nilai X yang mendekati bilangan negatif terbesar gitu ya. Makanya dikatakan semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena nilai X yang negatif terbesar itu kan yang paling kecil gitu ya. Jadi nilai X yang negatif itu yang lebih kecil dibanding yang positif gitu. Nah, jadi apa sih triknya mengerjakan limit tak hingga ini? Itu dengan cara pembilang dan penyebut kita bagi dengan X yang berpangkat tertinggi. Ingat ya? Jadi kita bagi pembilang dan penyebut dengan X yang pangkat tertinggi. Jadi nanti silahkan diperhatikan pangkat tertinggi dari X itu apa. Barulah nanti setiap sukunya kita bagi dengan nilai X yang pangkat tertinggi. Oke, kita lihat contohnya ya. Untuk contoh fx sama dengan 2x dikurang 4 dibagi x ditambah 1. Ini x-nya pangkat tertingginya pangkat berapa untuk x-nya? Ya, untuk Satu, x-nya Bu. oke, pangkat 1 ya. Nah, karena x-nya yang pangkat tertinggi itu pangkat 1, maka setiap suku, mau yang di atas, yang di bawah, itu kita bagi dengan x pangkat 1. Nah, oke. Sehingga Oke, ini pangkat 1 ya. Sehingga kalau kita bagi dengan X pangkat 1, masing-masing suku ya, sehingga menjadi 2X per X dikurang 4 per X dibagi X per X ditambah 1 per X. Jadi setiap suku yang dibagi dengan X. Kenapa dibagi dengan X? Karena kita bagi dengan pangkat tertinggi gitu. Nah, sehingga jadinya apa? 2x per x ini kan x-nya habis. X per x juga habis. Sehingga jadinya 2 dikurang 4 per x per 1 ditambah 1 per x. Nah, kita punya konsep ini ya. Ini sebenarnya teorema gitu ya. Misalkan limit x menuju tak hingga 1 per x itu mendekati 0. Nah, kenapa jawabannya 0? Kalau misalkan 1 per tidak terdefinisi. Kalau 1 per tak hingga saja. Tapi karena ini ada limitnya, jadi nilai nilai ketika x mendekati tak hingga dari 1 per x itu mendekati 0. Nah, kenapa jawabannya 0? Karena 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, itu hasilnya dekat ke 0. Kalau misalkan 1 dibagi 2 aja itu kan 0,5 tuh. 1 dibagi 100 itu 0,01. 1 dibagi 10.000 tuh gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika semakin besar pembaginya, maka hasilnya itu mendekati 0. Apalagi kalau 1 dibagi tak hingga, di mana tak hingga ini adalah bilangan yang sangat besar. Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar pasti hasilnya itu mendekati 0. Sehingga 4 per tak hingga ini kita bisa buat 0. Jadi sebenarnya tidak dimasukin ya. Ingat ya, ini kita tidak masukin ya. Jadi sebenarnya ini. Kenapa jawabannya 0? Karena limit X menuju tak hingga untuk 4 per X itu mendekati 0. X itu mendekati 0. Ingat, nilai X sama dengan tak hingga itu tidak disubstitusi. Karena di sini kan kita limit. Sehingga jawabannya 2 per 1 sama dengan 2. Ingat ya konsep ini ya. Limit X mendekati tak hingga 1 per X itu mendekati 0. Nah, gimana kalau 4 ini Bu atau 5? Nggak apa-apa. Angka berapapun kalau kita bagi dengan bilangan yang sangat besar, itu hasilnya pasti mendekati 0 gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah 2. Nah, kita lanjut ke pembahasan jika dia kita gambarkan. Nah, kalau fungsi fx
sama dengan 2X dikurang 4 per X ditambah 1. Kita coba gambarkan. Nah, gimana sih cara menggambarkannya? Kalian bisa lihat di Google ya. Ada tuh menggambar grafik online gitu ya. Menggambar grafik online atau gunakan aplikasi-aplikasi untuk menggambar grafik itu bisa. Kalian masukkan saja fungsinya. Bentar. Dengar tidak suara Ibu? Ini kita coba lihat kalau secara grafik ya. Fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4 per x ditambah 1. Kita coba lihat secara grafik. Nah, kalau kita gambarkan fungsi ini secara grafik, maka gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat juta hingga atau nilai x semakin besar, maka nilai fungsinya ini mendekati berapa nih? Coba nilai fungsinya ini mendekati nilai y sama dengan berapa nih? Kalau x-nya semakin ke 2, Bu. kanan. Nilai fungsinya hijau ini namanya garis asimtot. Nah, apa sih garis asimtot? Itu adalah garis yang tidak akan disentuh oleh fungsi. Ini jauh. Seberapapun besarnya nilai x, dia tetap tidak akan menyentuh, tetapi sangat dekat menyentuh. Nah, itu dikatakan dengan asimtot. X-nya semakin ke kanan, maka nilai y-nya pun semakin mendekati 2. Sehingga bisa kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga fx sama dengan 2. Ini kalau secara grafik, bukan menggunakan perhitungan. Karena kan kita bisa lihat sendiri ya. Nah, Ibu mau tanya dong, kalau X-nya menuju negatif tak hingga, ini. Kalau nilai X semakin ke kiri, ini nilai Y-nya mendekati berapa juga? Grafik birunya mendekati nilai Y sama dengan berapa? Sama dengan 2 gak, Bu? Iya, sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Oke, itu. Nah, ini ya. Jadi secara grafik juga kita bisa menentukan nilai limitnya. Oke, kita lihat contoh 2. Kok sama ya? 2x kurang 4 per x tambah 1. Sama ya? Iya, sama. Sorry. Contoh 3. Oke, kita bisa lihat bahwa fungsinya adalah x per x kuadrat ditambah 1. Ibu mau tanya, nilai x yang pangkat tertingginya pangkat berapa? X kuadrat, Bu. Oke, x kuadrat. Sehingga pembilang dan penyebut kita bagi dengan x kuadrat gitu. Nah, sehingga jadinya seperti ini. X dibagi x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanain, ini x per x kuadrat kan jadinya 1 per x ya. Kan x-nya 1 di atas coret gitu. Terus x kuadrat bagi x kuadrat habis. Terus ini ditambah 1 per x kuadrat. Ibu mau tanya dong, berdasarkan sifat limit x menuju tak hingga, 1 per x hasilnya berapa? Kalau x-nya menuju 0, tak Bu. hingga. Kalau 1 per x kuadrat, Juga 0 gak, Bu? iya. 1 dibagi x aja mendekati 0, apalagi kalau x-nya kita kuadratin gitu kan. Berarti 1 per x kuadrat ya pasti lebih mendekati 0. Sehingga ini seharusnya nggak dimasukin seperti ini ya. Kita langsung gunakan sifat limit. Jadi seharusnya langsung ke langkah 0 per 1 ditambah 0. Sehingga jawabannya 0. Nah, jadi ketika nilai X-nya mendekati tak hingga, nilai fungsinya itu mendekati 0. Gitu ya. Oke. Oh, ini secara grafiknya nggak ada ya. Nah, ini bisa kita lihat secara grafik sih sebenarnya. Coba kita cari menggambar grafik secara online gitu ya. Oke, coba kita gambarkan grafiknya ya. Oke, jadi X kuadrat ditambah 1. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau ketika X-nya mendekati tak hingga, maka grafiknya itu sangat dekat dengan sumbu X ya. Sangat dekat dengan sumbu X. Nah, sehingga ketika X-nya menuju tak hingga, maka nilai Y-nya pun akan mendekati 0. Ini bisa kita lihat bahwa dia sangat dekat dengan sumbu X.
tapi dia tidak nyentuh sebenarnya. Ini kalau kita zoom, dia tidak akan menyentuh sumbu X. Nah gitu, padahal dia sebenarnya sangat dekat, tapi tidak menyentuh. Maka ketika nilai X-nya mendekati tak hingga, maka nilai Y-nya pun mendekati 0 gitu ya. Ini tidak akan menyentuh. Kenapa? Karena sumbu X di sini adalah asintot. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus dan juga bisa menggunakan grafik dengan cara melihat dari grafiknya. Nah, itu untuk limit tak hingga ya. Jadi ingat kita bagi dengan pangkat tertinggi dari X gitu. Kita bagi dengan X yang mana X itu adalah pangkat tertinggi. Oke, kita masuk ke aturan L-Hospital. Nah, kapan sih kita gunakan aturan L-Hospital ini? Jadi sebenarnya ini sudah diajarkan juga ya di sekolah, di SMA. Untuk aturan L-Hospital itu adalah teknik perhitungan limit jika kita peroleh bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu yaitu yang berbentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga gitu. Jadi suatu gitu. Tetapi nanti ketika kita substitusi nilai X-nya dia bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Oke. Nah, jadi caranya bagaimana? Untuk mencari nilai limit kita bisa gunakan turunan gitu ya. Nah, kenapa sih ini dipelajari bukan ketika belajar limit kemarin? Kenapa belajarnya sekarang? Karena kita harus tahu dulu mencari turunan bagaimana baru kita bisa mencari nilai limit yang menggunakan aturan L-Hospital. Jadi kalau bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, kita bisa cari dulu nih turunan dari fx itu apa, turunan yang di bawah itu apa. Kita bukan menggunakan turunan U per V ya. Kita tidak menggunakan turunan pembagian. Tetapi masing-masing kita turunkan. F turunannya F aksen, G turunannya G aksen. Ketika sudah kita cari turunannya, baru deh kita substitusi X-nya menuju berapa. Gitu. Jadi kita turunkan dulu baru substitusi nilai X-nya. Contoh, limit X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat dikurang X per 4X kuadrat ditambah 6X. Nah, kalau menggunakan cara yang tadi sebenarnya bisa ya, kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu X kuadrat. Sehingga X kuadrat per 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 6X per X kuadrat. Nah, ini kan menjadi X per 4 ditambah 6 per X. Ini kan jadinya 0 ya, sehingga jawabannya 3/4. Nah, menggunakan cara ini juga bisa, tetapi kalau kalian mau menggunakan turunan juga bisa. Nah, coba kita turunkan ya. Ini kan kalau kita substitusi nilai X-nya kan bentuknya tak hingga per tak hingga. Sehingga kita bisa gunakan aturan L-Hospital dengan cara mencari turunan yang di atas dan yang di bawah. Turunan dari 3X kuadrat kurang X itu adalah 6X kurang 1. Turunan dari 4X kuadrat ditambah 6X itu adalah 8X ditambah 6. Coba kita substitusi dulu nih. Kita masukin X-nya. Kalau kita masukin X-nya itu tak hingga, hasilnya pun masih tak hingga dibagi tak hingga. Sehingga kita bisa lakukan turunan kedua. Jadi sampai berapa kali sih kita melakukan turunan? Nah, lakukan dulu turunan pertama, substitusi nilai X-nya. Kalau bentuknya masih tak tentu, lakukan turunan kedua. Substitusi nilai X-nya, kalau masih tak tentu lagi, lakukan turunan ketiga, dan seterusnya. Begitu. Nah, sehingga ini kan menjadi 6X dikurang 1 kan turunannya 6. 8X ditambah 6 kan turunannya 8. Sehingga 6/8 mau kita masukin X-nya pun, jawabannya tetap 6/8. Kenapa? Karena X-nya nggak ada ya. Ini kan tinggal konstanta saja. 6/8 ini kan kalau kita sederhanakan menjadi 3/4. Jadi kalau untuk limit tak hingga menurut Ibu itu lebih tepatnya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kapan sih kita pakai yang bentuk seperti ini? Kalau misalkan X-nya mendekati sesuatu. Gitu ya. Kita lihat contoh duanya. Nah, kalau yang seperti ini nih. Nah, biasanya kan kalau kita mengerjakan soal ini kan kita pakai pemfaktoran gitu ya. Kita faktor yang di bawah X kurang 3, X tambah 3. Di sini ada 3X tambah 4. Ini sepertinya faktornya. Nah, kenapa sih Ibu bisa nebak 3X ditambah 4 gini? Kalau limit itu pasti ada yang kita coret. Nah, yang kita coret pasti pembuat nolnya. Ibu mau tanya dong, pembuat nol di sini X kurang 3 atau X tambah 3 yang pembuat nol? Yang ketika kita substitusi nilai X-nya sama dengan 3, yang mana yang hasilnya 0? Yang mana yang pembuat 0? X kurang 3 atau X tambah 3? Kurang 3, Bu. Nah, pastinya nanti X kurang 3 ini kita coret. Sehingga nanti hasilnya ada gitu.
Nah, berarti yang di atas ini ada faktor X kurang 3. Makanya tadi Ibu tulis duluan yang di atas itu X kurang 3. Karena ini pasti bisa dicoret. Nah, temennya apa? Teman faktornya. Karena di sini 3X kuadrat, pasti di sini 3X. Karena 3X 12, min 3 kita kali berapa biar hasilnya min 12? Pasti dikali 4. Kalau kalian uraikan pun nanti yang di atas pasti hasilnya 3X kuadrat kurang 5X kurang 12. Oke, itu ya. Nah ini kan bisa coret nih X kurang 3, X kurang 3. Ketika sudah kita coret, baru deh kita masukin nilai X-nya 3. Berarti 9 ditambah 4, 13/6. Hasilnya sama kan? Nah, ini kan kalau cara pengerjaan seperti ini kan ya cara pengerjaan limit memang difaktorkan. Tetapi kita coba gunakan aturan L'Hospital, yaitu dengan cara diturunkan. Karena kan kadang kita terkendala ya di pemfaktoran, apalagi kalau pangkatnya udah lebih dari pangkat 2, misalkan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, itu kan sudah susah kan mencari faktornya gitu. Nah, kalau kita coba substitusi langsung nilai X sama dengan 3, bentuknya itu 0/0. Nah, ini bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu, berarti kita bisa gunakan aturan L'Hospital dengan cara mencari turunan yang di atas dan mencari turunan yang di bawah. 3X kuadrat itu turunannya 6X. Min 5X turunannya min 5. Turunan dari min 12 itu 0. Nah, berarti ini ya. Terus yang di bawah juga gitu. X kuadrat turunannya 2X, 9 turunannya 0. Sehingga jawabannya 6X dikurang 5/2X. Kita coba masukin nilai 6 dikali 3 dikurang 5, dibagi 2 dikali 3. Sehingga nanti hasilnya 13/6. Nah, hasilnya sama dengan cara pemfaktoran. Jadi kira-kira kalian bakal gunakan cara yang mana? Faktor atau aturan L'Hospital? Hospital, Bu. Oke, L'Hospital ya. Oke. Oke, kita lihat contohnya cuma 2 ya. Kita lihat limit tak hingga kalkulus. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi X-nya menuju tak hingga gitu ya. Atau X-nya menuju negatif tak hingga. Kalau yang ini nilai limitnya yang tak hingga gitu. Hasilnya. Oke, sebentar. Oke, kalau yang ini nilai limitnya yang tak hingga. Jadi bisa hasilnya negatif tak hingga, bisa hasilnya positif tak hingga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang bentuk limit tak hingga gitu ya. Terus kita lihat contohnya. Limit X mendekati min 1 untuk fungsinya 2X kurang 4 per X tambah 1. Rasanya tadi ini ya, ini soal yang pertama tadi kan? Oke. Nah, kalau kita substitusi nilai X-nya min 1, berarti kan 2 dikali min 1 dikurang 4 per min 1 tambah 1. Hasilnya min 6/0. Ini Ibu mau tanya dong, ini bentuk tak tentu atau tak terdefinisi? Min 6/10 ini bentuk tak tentu atau tidak? Tidak, Bu. Yang bentuk tak tentu tadi yang bentuknya seperti apa? 0/0 atau gak itu tak hingga per tak hingga. Oke, nah gini ya. Jadi sehingga ini kita tidak bisa gunakan aturan L'Hospital. Kenapa? Karena ini bukan bentuk tak tentu gitu. Oke, nah sehingga kita tidak boleh lakukan aturan L'Hospital. Selanjutnya, kita verifikasi dulu dengan menginvestigasi limit kiri dan limit kanan. Jadi ini kan kita bisa lihat, oh hasilnya tak hingga nih Bu, gitu. Karena min 6/0 itu 6 dibagi sesuatu bilangan yang sangat besar itu tak hingga gitu ya. Nah, coba kita lihat limit kiri dan limit kanannya gitu. Nah, caranya ini kan X-nya min 1 ya. X-nya min 1. Berarti kalau limit kirinya berarti nilai X yang kecil dari min 1 gitu kan. Nah, limit kiri itu kan limit yang mendekati min 1 dari kiri. Berarti nilai X-nya pasti lebih kecil dari min 1 karena dia yang mendekati min 1 dari kiri. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita substitusi nilai X-nya, nilai X yang kecil dari min 1, misalkan min 2 lah. 2 kali min 2 itu min 4. Min 4 dikurang 4 itu negatif 8. Hasilnya kecil dari 0. Ingat kita cuma mau melihat tandanya, bukan hasilnya gitu ya. Jadi berapapun nilai X yang kecil dari min 1, karena 2 dikali X yang negatif itu hasilnya negatif, kita kurang 4 pun hasilnya negatif.
Itu yang untuk pembilangnya. Kalau penyebutnya pun begitu. Nilai X yang kecil dari min 1, yang kecil dari min 1 berarti ada min 1,2, min 1,3, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Yang lebih kecil dari min 1, kita tambah 1, hasilnya pasti negatif gitu. Karena X ini mulai dari min 1, sekian gitu. Sampailah nanti min tak hingga, kayak gitu. Min 1, sekian kalau kita tambah 1 kan masih negatif gitu ya. Sehingga negatif bagi negatif itu hasilnya positif. Sehingga hasilnya positif tak hingga gitu ya. Kita lihat limit kanannya. Berarti kalau limit kanan artinya nilai X yang mendekati negatif 1 dari kanan. Berarti nilai X-nya lebih besar dari min 1 ya. Ingat, nilai X-nya lebih besar dari min 1. Kita coba substitusi lagi nih. 2 dikali yang lebih besar dari min 1 gitu. Misalkan 0. Yang lebih besar dari min 1 misalkan 0. 2 kali 0 dikurang 4 itu hasilnya negatif. Terus misalkan 1. 2 dikali 1 dikurang 4 itu lebih kecil dari negatif juga hasilnya. Kayak gitu. Nah, sehingga untuk 2x dikurang 4 per x ditambah 1 ketika x-nya mendekati min 1 dari kanan itu hasilnya negatif. Sehingga sama nggak limit kiri dan limit kanannya ini? Ibu mau tanya dong. Limit kiri dan limit kanannya sama? Ayo, samakah limit kiri dan limit kanannya? Limit kirinya positif, positif, limit kanannya negatif, sama atau tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Sehingga karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Jadi kita nggak bisa langsung ngejawab, oh limitnya tak hingga, Bu. Nah, tidak bisa gitu ya. Kita harus lihat dulu limit kiri dan limit kanan. Suatu nilai limit itu ada jika limit kanan sama dengan limit kiri gitu. Nah, sebenarnya secara grafik kita bisa lihat ya. Kita coba lihat lagi secara grafik ya. Seperti tadi. Ini fungsinya 2x dikurang 4 per x ditambah 1. Oh, tadi grafiknya sudah ada. 2x kurang 4 per x tambah 1 tadi grafiknya sudah ada ya. Kita lihat saja. Nah, ini grafiknya. Sorry. Nah, jadi sebenarnya yang paling tepatnya itu kalau melihat secara grafik gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya tugas, ya coba aja cek dengan grafik. Kan kita bisa buat grafik secara online ya. Nah, tadi itu kita ingin melihat ketika X-nya mendekati negatif 1. Nah, kalau dari kiri, nah ini, kalau dari kiri ketika X mendekati negatif 1 dari kiri, maka fungsinya menuju apa nih? Menuju berapa kalau nilai X-nya mendekati min 1 dari kiri? Maka grafiknya menuju grafik birunya. Menuju nilai berapa tuh? Ayo coba lihat grafik birunya. Ini mendekati suatu bilangan kah kalau yang ini? Nah, ini kalau Min kita 1 ini. gak, Bu? Kita teruskan ketika X-nya mendekati min 1, nilai X-nya ya, nilai Y-nya itu kan berarti yang grafik yang birunya berapa nih? Coba 2. lihat grafik. Ya, 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 min. Ini nih. Kita mau min 1 ya, min 1. Nilai X yang min 1. Kita nilai Y-nya ini mendekati berapa nih? Dia ke atas terus arah grafiknya. Ada nggak batasan untuk ke atas itu? Arah grafik, nggak, tak hingga. Jadi yang kita lihat itu yang grafik biru ini untuk yang mendekati min 1 ya. Kan kita yang mau kita perhatikan tadi adalah X min 1. Nah, dia ke atas terus, tapi dia tidak akan menyentuh garis putus-putus ini. Gitu. Jadi kalau ke atas terus berarti tak hingga dong gitu. Positif tak hingga. Nah, kalau nilai ini mendekati dari kanan, coba lihat. Kalau dia mendekati dari kanan, grafik birunya ini turun ke bawah kan? Ada batasannya nggak ini dia turun ke bawah nih? Menuju ke berapa nih? Kalau yang dari Negatif tak kanan. hingga. Iya, oh ini positif ya, sorry. Ini positif tak hingga. Kalau ini negatif tak hingga.
Sehingga karena limit kanan dan limit kiri itu tidak sama, itu maka limitnya tidak ada. Bisa nggak nilai limit itu tak hingga? Bisa. Kenapa Bu tidak ada? Emang tidak boleh ya jawabannya tak hingga Bu? Boleh, tapi karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, satunya menuju tak hingga, satu lagi menuju negatif tak hingga. Maka limitnya tidak ada gitu ya. Jadi ingat kita gunakan aturan L'Hopital itu ketika kita gunakan aturan L'Hopital itu ketika dia bentuknya tak tentu. Jadi harus dicek dulu ya, nggak boleh langsung gunakan aturan L'Hospital. Jadi cek dulu, substitusi dulu nilai X-nya ini bentuknya tak hingga per tak hingga nggak ya, atau 0 per 0 gitu. Kalau sudah jelas bentuknya tak tentu, baru deh kita gunakan aturan L'Hospital gitu. Jadi bisa ya nilai limit itu positif tak hingga atau negatif tak hingga bisa gitu. Tapi harus dicek dulu apakah dia sama limit kiri dan limit kanannya. Nah ini yang tadi ya. Oh ini udah sebenarnya ada ya. Sorry. Ibu tidak. Oke ada ternyata. Contoh 2. Evaluasi limit X mendekati 2 untuk 1 per X dikurang 2. Nah ini kalau kita substitusi nilai X-nya, bentuknya 1 per 0. 1 per 0 itu kan tak hingga ya. Nah sehingga ini kita tidak boleh juga pakai aturan L'Hospital. Nah sehingga kita perlu verifikasi nih dengan melihat limit kanan dan limit kiri. Gitu. Nah, kita lihat dulu untuk limit X mendekati 2 dari kiri, berarti kan ini hasilnya negatif. Kenapa sih negatif? Karena nilai X yang kecil dari 2 dikurang 2, pasti hasilnya negatif gitu. Karena nilai X-nya kecil dari 2. Bilangan yang kecil dikurang bilangan yang besar, pasti hasilnya negatif. Ya kan? Nah, itu aja. Oke, sehingga jawabannya negatif. Terus untuk nilai X-nya mendekati 2 dari kanan. Berarti nilai X-nya besar dari 2 ya. Nah, nilai X yang besar dari 2, kalau kita kurang 2, pasti hasilnya positif. Gitu. Karena yang nilai bilangan yang lebih besar dari 2, kita kurang 2, pasti hasilnya positif. Sehingga tidak sama nih yang dari kiri dan dari kanan. Maka limit X mendekati 2, 1 per X kurang 2 itu tidak ada. Gitu. Karena limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Jadi kita perlu pakai ini ya, ini untuk semua nilai X gitu ya. Yang kecil dari 2 gitu. Atau gini saja. Kan kita mau lihat nilai X yang besar dari 2 dari kiri. Berarti ketika X mendekati 2 dari kiri, berarti X-nya yang kecil dari 2 kan. Kita pindahin saja 2-nya ke kiri, berarti X kurang 2 tuh hasilnya kecil dari 0. Berarti yang di bawah ini kecil dari 0. Yang atas kan posnya negatif gitu ya. Sehingga nilai limitnya tidak ada. Oke. Nah ini secara grafik nanti kalian bisa lihat juga ya. Kalau secara grafik silakan dicek nanti. Oke, contoh berikutnya. Limit X mendekati 0 untuk 1 per X mutlak X. Kita coba substitusi dulu nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga menjadi 1 per 0 itu tak hingga. Nah jadi kita tidak boleh gunakan aturan L'Hospital. Nah kemudian kita harus verifikasi dulu limit kiri dan limit kanannya. Oke, silakan dijawab untuk limit kiri X mendekati 0 dari kiri hasilnya positif atau negatif nilai limitnya. Coba. Tanda mutlak itu artinya apa tanda mutlak? Ayo, tanda mutlak itu apa artinya? Mutlak itu Selalu positif. selalu Semuanya positif. bernilai positif, Bu. Iya, berarti walaupun dari kiri 1 per X mutlak X itu hasilnya selalu positif nih. Kan mutlak X selalu positif ya, walaupun mau dari kiri, mau X-nya negatif, mau X-nya positif, dia selalu positif. Berarti dari kiri dia positif. Dari kanan juga begitu, karena mutlak X itu positif, maka 1 per mutlak X juga positif. Sehingga sama nih kiri dan kanannya. Sama kan? Limit kiri itu positif, limit kanan juga positif. Sehingga baru deh bisa kita katakan
bahwa limit X mendekati 0 dari 1 per mutlak X itu tak hingga. Kan ini jawabannya tak hingga ya. Jadi jawaban awal kita itu tak hingga, tetapi kita perlu verifikasi dulu dengan melihat limit kiri dan limit kanannya. Sama seperti contoh sebelumnya. Jawabannya ada yang tak hingga, ada yang minta hingga. Tapi nggak langsung itu jawabannya. Kita perlu lihat limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kirinya sama-sama tak hingga juga dan limit kanannya juga tak hingga, baru deh kita bisa katakan bahwa limitnya mendekati tak hingga. Karena limit kanan dan limit kirinya sama. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Silakan. Jika ada yang kurang paham. Silakan jika ada yang ingin ditanya. Kemarin Ibu ada ngasih tugas atau gimana? Kemarin Ibu ada ngasih tugas nggak? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, nanti Ibu Tidak coba ada. nanti Ibu coba masukkan tugas di LMS ya. Jadi silakan nanti dilihat tugasnya di LMS ya. Nanti Ibu ngambil tugasnya dari buku kalkulusnya. Jadi paling nanti Ibu bilangnya silakan kerjakan halaman sekian, nomor sekian kayak gitu ya. Oke? Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Rekamannya juga Ibu ini ya. Ibu share juga biar nanti kalian bisa belajar ulang.